Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cut Miranda Jamil dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Afrilia Stefani Silalahi. Kami dari Institut Ilmu Sosial Ilmu Politik Jakarta. Di sini kami ingin mempresentasikan paper kami yang berjudul Peran ASEAN Disability Forum bagi Akses Pendidikan Kaum Penyandang Disabilitas di Indonesia tahun 2015 hingga 2020. Mengapa kami mengangkat tema ini dalam paper kami? Karena kami beranggapan bahwa pendidikan itu merupakan salah satu hak asasi manusia, termasuk bagi warga negara Indonesia dan bagi penyandang disabilitas. Indonesia telah menjamin hak-hak tersebut dalam beberapa pasal dalam undang-undangnya. Namun, meski demikian, telah memiliki banyak payung hukum, diskriminasi masih saja terjadi bagi penyandang disabilitas. Akibatnya, penyandang disabilitas banyak yang tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Di tingkat regional, kawasan Asia Tenggara sejatinya telah memiliki ADF sebagai wadah yang ideal untuk mengharmonisasikan komitmen negara-negara di Asia Tenggara dalam meningkatkan taraf kehidupan bagi kaum penyandang disabilitas di negaranya masing-masing. Keberadaan ADF yang diharapkan mampu membawa kemajuan bagi kehidupan kaum disabilitas, termasuk dalam akses pendidikan. ASEAN Disability Forum atau ADF ini merupakan badan regional untuk organisasi kaum disabilitas yang dibentuk tahun 2011 dan beranggotakan negara-negara di ASEAN. Forum ini menjadi wadah disabilitas dan pemangku kepentingan untuk mempromosikan dan memperjuangkan hak-haknya di masyarakat. ADF bekerja dalam seluruh area, terutama pengembangan kapasitas kaum disabilitas dan membentuk ASEAN yang lebih adil dan inklusif. Fokus ADF yang diutamakan dalam mendukung formulasi kebijakan disabilitas yang inklusif dan implementasinya di wilayah Asia Tenggara. ADF menjalankan berbagai perannya sebagai organisasi internasional. Dalam membantu kami menganalisa materi atau tema yang kami angkat, kami di sini menggunakan teori dari liberalisme institusional serta menggunakan konsep dari konsep organisasi internasional, konsep kerjasama internasional, dan konsep HAM. Mengapa kami menggunakan konsep dan teori tersebut? Karena menurut kami, di sini kami ingin melihat bagaimana ADF sebagai organisasi internasional menjalankan perannya. Di antaranya, peran-peran organisasi internasional apa saja yang telah dijalankan oleh ADF dalam membantu meningkatkan akses bagi pendidikan penyandang disabilitas. Isu disabilitas di Asia Tenggara. Menurut WHO, Disability in the Southeast Asia tahun 2013, kesenjangan siswa sekolah dasar antara siswa biasa dan siswa yang memiliki kebutuhan khusus di negara-negara Asia, khususnya Indonesia, terhitung 10 hingga 60%. Di Thailand sendiri, 60% anak dengan disabilitas usia pendidikan telah disediakan edukasi, namun sekitar 25% kaum penyandang disabilitas yang lebih dari 5 tahun tidak mendapat akses pendidikan, dan hampir 60% memiliki tingkat pendidikan paling tinggi di bawah sekolah dasar. Isu disabilitas di Indonesia. Kondisi penyandang disabilitas di Indonesia masih bisa dibilang agak tersisihkan karena masih sedikit partisipasi kaum disabilitas dalam berbagai sektor, diantaranya adalah pendidikan dan pekerjaan. Regulasi pendidikan inklusif di Indonesia. Direktorat PLB 2004 mendefinisikan pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Pendidikan merupakan pilar utama dalam pengembangan manusia. Pendidikan seharusnya mudah dijangkau dan didapatkan untuk setiap anak, tidak memandang apapun terlepas status setiap anak tersebut. Namun, biarpun demikian, di Indonesia tetap masih terjadi diskriminasi terhadap penyandang disabilitas untuk mendapatkan haknya dalam bidang pendidikan. Salah satu contohnya adalah mekanisme seleksi nasional perguruan tinggi negeri SNMPTN tahun 2014 kemarin masih mencantumkan calon mahasiswa diisyaratkan tidak tunanetra, tidak tunarungu, tunawicara, dan buta warna. Akibatnya penyandang disabilitas yang banyak tidak bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Data di Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2015 menyebutkan penyandang disabilitas usia 5-29 tahun hanya 36,49% yang sekolah, sebanyak 41,89% tidak bersekolah atau putus sekolah, dan sebanyak 21,61% tidak pernah bersekolah. ASEAN Disability Forum atau ADF merupakan badan kolektif regional untuk organisasi kaum disabilitas yang dibentuk pada 2011 dan merepresentasikan seluruh anggota ASEAN. Forum ini merupakan platform untuk kaum disabilitas dan multi-stakeholder untuk menyediakan penyaluran hak-hak yang dibutuhkan oleh kaum disabilitas. Sekretariat ADF berlokasi di Jakarta, Indonesia. Peran ADF dalam peningkatan akses pendidikan kaum penyandang disabilitas di Indonesia. Yang pertama, sebagai arena, cenderung memainkan perannya sebagai arena, yakni memfasilitasi pikiran dan ide bersama OPD di negara-negara ASEAN dan stakeholder terutama ASEAN yang relevan. Sebagai instrumen, ADF bekerja sama dengan pemerintah masing-masing negara anggota ASEAN termasuk pemerintah Indonesia. Salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan aktif berdialog dan melibatkan partisipasi OPD lokal untuk memberikan masukan kepada pemerintah melalui Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak, Bappenas, Komisi Nasional atau Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan kementerian atau lembaga lain dalam proses pembuatan dan monitoring implementasi kebijakan. Sebagai aktor independen, biarpun ADF sebagai aktor independen dirasa belum mampu mengimplementasikan perannya secara maksimal, yaitu perannya sebagai memonitori, memenengahi perselisihan di antara para anggota ADF. Hal-hal ini dikarenakan wewenang ADF yang masih minim dan terbatas saat melakukan advokasi, memonitor, dan melakukan riset mengenai isu anggota ADF yang merupakan gabungan OPD lokal dari seluruh negara ASEAN dan memonitori jalannya framework disabilitas di tiap negara ASEAN. Kondisi pendidikan inklusif di negara-negara anggota ASEAN setelah adanya ADF. Berdasarkan laporan UNESCAP tahun 2015-2017, ditemukan data penerimaan anak-anak penyandang disabilitas di sekolah dasar dan menengah lebih rendah dibandingkan dengan anak-anak non-disabilitas. Hambatan bagi ADF dalam bekerja sama meningkatkan kaum disabilitas di ASEAN. Salah satu hambatannya adalah belum meratanya perubahan perspektif terkait hak penyandang disabilitas di ASEAN, hingga masih banyak stigma, diskriminasi, pelanggaran HAM berbasis disabilitas yang juga melibatkan faktor gender maupun usia, seperti contohnya anak-anak yang sekarang ini belum bisa mendapatkan pendidikannya secara layak. Analisis peran ASEAN Disability Forum bagi akses pendidikan kaum penyandang disabilitas di Indonesia tahun 2015-2020. Dalam implementasinya, ADF menjalankan peran sebagaimana fungsi dari organisasi internasional, di antaranya peran arena organisasi internasional. Hal tersebut dilakukan ADF dengan cara memfasilitasi pertukaran ide antar masing-masing negara, ASEAN maupun stakeholder yang relevan. ADF telah terdaftar sebagai ASEAN Associated Entity sejak 2016. Dengan status tersebut, ADF telah diakui akreditasinya oleh ASEAN untuk turut berpartisipasi dalam berbagai proses pembuatan kebijakan, peningkatan kapasitas, kesadaran, dan sebagainya, yang bertujuan untuk mengutamakan pemajuan dan perlindungan hak penyandang disabilitas di ASEAN. Meskipun telah berhasil memenuhi kedua peran organisasi internasional, tapi ADF belum bisa memerankan aktor independen organisasi internasional. Dikarenakan wewenang ADF yang masih minim terbatas pada saat melakukan advokasi, memonitor, dan melakukan riset mengenai isu disabilitas. ADF juga belum dapat menjalankan fungsi organisasi internasional operasional dan role advisory. Karena ADF tidak memiliki wewenang dalam hal pendanaan pelaksanaan kebijakan yang tercipta, maka dari itu fungsi operasional tidak dapat dijalankan. Pendanaan ini dilakukan oleh masing-masing negara ASEAN untuk melakukan kebijakan-kebijakan kaum penyandang disabilitas di masing-masing negaranya. Sedangkan untuk fungsi role supervisory, ADF tidak dapat menjalankan fungsi ini karena pembedaan sanksi dilakukan oleh masing-masing negara ASEAN. Minimnya penyertaan hak bagi kaum disabilitas, terutama dalam bidang pendidikan, selain dikarenakan minimnya pemahaman warga Indonesia dan banyaknya persyaratan pada jurusan, juga melimitasi kesempatan kaum disabilitas untuk mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Hal tersebut menjadi halangan terciptanya pendidikan yang inklusif di Indonesia maupun di ASEAN. Untuk
itu kami menyimpulkan bahwa ADF dapat menginisiasi dan mendorong pemerintah negara-negara di ASEAN untuk berani mengambil aksi penyadaran yang nyata guna mempropagandakan isu-isu disabilitas di antara masyarakat ASEAN dan meningkatkan kesadaran serta dukungan masyarakat akan pendidikan bagi kaum penyandang disabilitas di negaranya masing-masing. Melalui program-programnya, segenap elemen masyarakat diajak untuk turut memberikan support dukungan bagi para penyandang disabilitas di negara-negara masing-masing untuk mengakses dan melanjutkan studi hingga jenjang yang tinggi. Dan saran kami adalah bagi pemerintah Indonesia harus lebih gencar lagi memperbaiki sistem dan fasilitas yang ada untuk meningkatkan akses pendidikan bagi kaum penyandang disabilitas. Sedangkan untuk ADF harus lebih meningkatkan lagi perannya, lebih memperluas lagi jangkauannya mengenai program-program yang akan dilaksanakan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.